Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robin, NIM 4303025029. Baik, sebelumnya meminta izin untuk mempresentasikan dari resolusi zakat produktif. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu adalah resolusi zakat produktif. Zakat sebagai salah satu rukun Islam berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai monumen ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat produktif memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik agar dapat mandiri secara finansial. Selain sebagai bantuan kognitif, zakat juga memiliki potensi sebagai modal usaha bagi mustahik agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Konsep revolusi zakat produktif muncul sebagai paradigma baru yang menggeserkan zakat dari alokasi konsumsi menjadi modal usaha mikro. Pendekatan ini didasari prinsip syariah bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tanmiyah al-mu'min, pengembangan kemampuan mukmin, sebagai disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang zakat sebagai pembersih harta yang mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Secara Islam, fikih muamalah ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Amian Rais mendukung zakat produktif selama memenuhi syarat mal mustakil atau harta merdeka dan menghasilkan manfaat berkelanjutan. Sebagai fatwa nomor 02 tentang pengelolaan zakat, dana zakat mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud sebagai dana zakat mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud sekaligus dapat mengeluarkan dari belenggu kemiskinan dan membantu keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan dewasa ini. Dengan demikian, model pendayagunaan zakat sebagai modal usaha mikro menjadi solusi strategis, namun implementasinya masih terhambat oleh kurangnya regulasi kerja. Model operasional yang terintegrasi dan koordinasi antara lembaga amil zakat atau LAS dengan pelaku UMKM. Makalah ini bertujuan menganalisis landasan hukum zakat serta merancang model penyalahgunaan yang efektif guna merevolusi peran zakat pemberdayaan umat. Yang seterusnya yaitu landasan hukum zakat produktif. Zakat secara etimologi dan terminologi berasal dari kata zaka, yuzaki, tazkiyah, zakatan yang mempunyai banyak makna, yakni toharoh atau mensucikan, nama barokah atau amal soleh, menyucikan sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah, ambillah zakat dan dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikannya. Dalam perspektif Islam, zakat adalah hak fakir miskin yang terkandung dalam kekayaan orang-orang kaya yang Allah telah ditentukan dan ketentuannya, seperti nisab, kadar, batas, syarat, dan rukun, waktu, dan cara pembayaran dengan sejelas mungkin. Oleh karena itu, persentase kewajiban dalam zakat itu tetap meskipun kekayaan itu berubah-ubah, bertambah, dan berkurang. Ada dua pendekatan yang dijelaskan Al-Quran tentang sumber pendapatan zakat. Pertama, dengan pendekatan global, yaitu segala bentuk yang mencakup semua syarat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, dengan pendekatan secara mendetail, yaitu memaparkan kewajiban zakat jika mencakup semua persyaratan berupa nisab. Segala bentuk yang diperoleh dari kegiatan profesional
Jika sudah mencapai 1 nisab, maka hukumnya wajib zakatnya dikeluarkan. Hal ini mengacu pada teks Al-Quran yang ijmali. Misalnya firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Penyaluran dana zakat, lembaga amil zakat membagi menjadi 2 jenis, yaitu produktif dan konsumtif, yaitu lebih mengacu pada usia dan kemampuan pribadi sebagai tolak ukur. Jika seorang mampu menerima dana dalam bentuk produktif, maka mustahik diharuskan untuk mengelola dana tersebut dengan baik demi kesejahteraan keluarganya. Mengenai zakat produktif secara tidak lanjut, ini juga bisa dianalogikan dengan zakat yang dikembangkan oleh mustahik setelah harta zakat mereka miliki. Karena sesungguhnya pengembangan harta zakat yang langsung dilakukan oleh mustahik itu sendiri maupun yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya. Zakat produktif tidak lepas dari kritikan oleh sebagai orang muslim berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan harta. Zakat produktif itu memang harus diurai terlebih dahulu, bahwa memang benar mayoritas ulama menilai seharusnya zakat itu dipindahkan kepemilikannya terlebih dahulu kepada fakir dan miskin secara individu, kemudian dikembangkan dalam ranah usaha. Adapun kekhawatiran bahwa zakat produktif itu bisa mengalami kerugian sehingga akibatnya justru menyusahkan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, ini bisa dijawab bahwa pengelolaan zakat produktif ini memang wajib dikelola oleh orang-orang yang profesional dan sudah melalui perhitungan yang matang. Ya, seterusnya itu adalah model pemberian zakat untuk UMKM. UMKM merupakan aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha ruang lingkup kecil, mikro atau menengah memenuhi kriteria pemberdayaan dana zakat ke dalam usia produktif antara lain: yang pertama, telah memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.